kasih tahu bahwa ada giveaway setiap minggu sebesar 1 juta rupiah untuk 4 orang. Caranya subscribe YouTube Yusti Manise, nonton setiap video sampai selesai, kasih komen sebanyak-banyaknya, like juga setiap video, dan follow Instagram aku Yusti Manise. Oke, nonton live aku setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Hai Mams, ketemu lagi sama aku Yusti Manise. Hari ini Mams, aku mau ngajarin Mams di rumah untuk buat obat tradisional yang bagus untuk kesehatan jantung Mams di rumah. Obat ini sudah saya pakai untuk kami keluarga, untuk saya sama suami. Kebetulan suami saya itu punya masalah dengan kolesterol tinggi. Dia punya kolesterol sangat tinggi. Dan dia minum obat ini sudah berapa tahun ini, dan benar-benar kolesterolnya sudah nggak ada, sudah normal, maksudnya sudah normal, tidak ada lagi kolesterol. Dan tadinya kalau dia setiap hari dulu itu kepalanya tuh, belakang kepala di sini nih sering sakit, dan itu hampir tiap hari. Setiap hari itu dia kalau kerja di telepon sakit kepala gitu ya. Sejak saya tahu obat ini, saya membuatnya sendiri untuk suami, dan saya pun minum karena saya punya sering tensinya sering tinggi, tapi sekarang sudah enggak. Nah, saya mau kasih tahu obat ini Mams, dan obat ini pun bagus untuk kesehatan jantung Mams di rumah atau keluarga di rumah. Kalau yang punya masalah dengan jantung, daripada pasang ring, mendingan minum obat ini. Obat ini pun saya tahu dari teman saya, kebetulan ada keluarganya yang mengalami sakit jantung dan harus pasang ring Mams. Tapi kalau pakai BPJS itu kan ada masa tunggu 6 bulan. Nah, sambil menunggu masa tunggu itu 6 bulan untuk pakai BPJS, untuk operasi jantungnya, untuk pasang ring di jantungnya, nah dia minum obat ini Mams. Setiap hari dia minum obat ini. Dan setelah 6 bulan dia ke dokter untuk periksa jantungnya, benar-benar sembuh dan tidak ada masalah di jantungnya, tidak jadi pasang ring, hanya dengan menggunakan obat ini. Nah Mams, bagus banget kan obatnya? Mau tahu cara buatnya bagaimana dan bahan-bahannya seperti apa aja? Ikutin aku ya Mams. Ini dia Mams, bahan-bahannya. Ini ada 3 buah jeruk. Ini jeruknya harus jeruk impor. Dan ini ada bawang putih tunggal. Ini saya pakai setengah kilo bawang putih tunggal. Kalau Mams mau pakai lebih dari itu boleh, silakan. Saya ini pakai setengah kilo. Dan ini ada jahe merah. Saya pakai seperempat kilo jahe merah. Ini ada cuka apel Mams, cuka apel. Oke. Dan ini ada madu. Madunya harus pakai madu asli ya. Ini saya pakai madu ini 1 botol, itu nanti kita takar ukurannya. Ini saja Mams bahan-bahannya. Cuman ada 5 macam bahan yang harus dipersiapkan untuk resep obat ini. Nah, bagaimana cara buatnya, ikut aku ya. Mams, ini dia yang harus kita lakukan sekarang. Ini saya siapkan blender. Yang harus dia siapkan juga adalah blender Mams. Ini blender. Lalu kita mau blender ini bawang putih tunggal, kita masukin, lalu kita mau blender. Oke. Terus kita masukin jahe merahnya ya Mams. Tapi ini kan dia besar-besar ya jahenya, seperti ini. Biar dia gampang di blender, kita potong kecil-kecil dulu ya Mam.
kita jadikan satu sama bawang putih ini, lalu kita blender ya. Oke, kita pakai air, Mam. Masukin air secukupnya, jangan terlalu banyak juga ya. Ini hasil blender bawang putih kita seperti ini sama jahe merah. Jadi nanti dia seperti ini halusnya nih ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita mau dimasak. Yang harus disiapkan juga adalah ini dia, Mams. Ini panci, Mams. Pancinya harus panci seperti ini, Mams. Panci stainless, ya. Ini kan dia agak tebal nih, Mams. Tebal. Harus begini pancinya. Harus panci yang stainless seperti ini, yang tebal seperti ini. Kenapa? Supaya waktu kita masak itu obatnya dia tidak lengket dan tidak jadi hangus ya. Gosong, biasanya suka gosong kalau pakai panci yang biasa. Dan harus disiapkan ini juga centong kayu, sendok kayu seperti ini untuk kita ngaduk-ngaduk nanti. Oke, nah, itu yang harus disiapkan selain dengan tadi obat-obat yang tadi kita siapkan. Mams, sekarang kita mau masukin ini bawang putih dan jahe yang tadi kita udah blender ya. Kita masukin ke panci ini. Oke, ini jahe sama bawang putih tunggal. Habis itu kita mau blender jeruk impornya. Mam, sekarang kita mau blender jeruk impornya ini ya. Oke, blendernya gak usah dicuci ya, pakai blender yang tadi kita bekas blender jahe merah sama bawang putih tunggal. Kan nanti kita masak juga jadi satu kan. Jadi jahe ini kita potong-potong ya, di blender sekalian sama kulit-kulitnya semua ya, semuanya di blender ya. Kecuali ini biji tengahnya kita buang ya. Yang bijinya aja yang kita buang ya, Mam. Kita masukin di blender. Kalau jeruk impornya gede-gede pakai 2 aja, tapi karena ini kecil jadi saya pakai 3 ya, Mam. Biasanya sih suka gede-gede, cuman sekarang nggak tahu, mungkin karena corona jadi kecil-kecil buahnya, Mam. Bijinya dibuang aja, Mam ya. Ambil cuman itunya aja, kulit sama isinya di blender.
Kita kasih air sedikit ya, Mam. Lalu kita Mams, ini dia hasil blender jeruk kita seperti ini. Nih, hasilnya seperti ini. Oke. Sekarang kita mau masak. Mams, sekarang kita jadikan satu sama bawang putih dan jahe merah tadi yang kita masak. Selanjutnya kita masukin cuka apel. Ini Mam, cuka apel segini. Ini saya pakai, ini 2 kali saya pakai. Jadi separuh-separuhan sama ini ya. Jadi segini Mam, saya pakai cuka apel. Ya, kita masukin. Sekarang kita mau masukin madu, Mam. Kita pakai madu yang asli, harus yang asli ya Mam. Seperti ini saya beli di Apotika Wijaya. Madu. Ini madu nur ya. Ini madu nur ini harganya 88.000. Seperti itu ya. Kita masak. Kalau madu ini takarannya harus lebih banyak ya, jadi saya pakai 3 gelas. Ukuran gelas yang ini ya Ma. Ini segini nih, saya pakai ukuran ini. Jadi kalau bikin resep ini, madu ini 1 botol ini harus habis ya. Lalu kita aduk-aduk Mams, jadi satu dia. Aduk rata. Kalau masak ini Mams, satu rumah bau semua. Bau bawang putih Mams. Gitu. Jadi habis ini siap-siap mandi keramas karena pasti semua rambut kita bau bawang putih. Oke, kita masak Mams dengan api kecil. Ya. Ini masak sampai dia jadi kental ya. Oke. Dan harus sering diaduk-aduk seperti ini Mams. Boleh ditinggal tapi jangan terlalu lama, harus sering dikontrol dan harus sering diaduk-aduk seperti ini ya. Oke, kita masak sampai dia mengental ya Mam, dan berubah warna. Mams, ini dia obat kita seperti ini udah jadi. Nah, jadi kalau masak obat ini harus apinya kecil banget ya, karena dia meletup jadi seperti ini nih, meletup kemana-mana. Kalau apinya gede nanti kena badan-badan kita gitu ya, jadi harus posisi apinya kecil banget ya. Dimasak sampai dia jadi berubah warna seperti ini dan udah kental. Jadi kental ya Mams, seperti ini kentalnya. Nah, ini udah jadi, masih panas, jadi kita nanti kasih dinginkan dulu sebentar. Mams, ini dia botol-botol yang saya mau pakai untuk isi obat bawang putih. Jadi ini udah saya cuci bersih dan ini mau saya siram pakai air panas. Oke, sekarang kita siram pakai air panas, Mams, supaya kuman-kuman di botol ini pun ikut mati.
supaya lebih steril juga, ya kan. Jadi kalau Mams di rumah mau bikin obat kayak gini terus buat dijual juga, itu harus dicuci bersih botolnya, lalu disiram pakai air panas supaya lebih steril ya. Seperti ini, direndam sampai benar-benar dia bersih ya. Udah bersih maksudnya, direndam sampai dia dingin, baru kita keringkan botolnya. Mams, ini obat kita yang sudah kita masak, yang udah jadi seperti ini. Ini kan saya bikinnya kemarin, udah agak malam. Jadi saya kasih dingin, ini udah dingin. Sekarang saya mau masukin ke botol. Karena ini obat ini saya jual juga. Karena ada beberapa teman yang tadinya saya aja yang pakai sendiri sama keluarga, sama suami. Tapi karena saya cerita ke teman-teman saya yang lain, teman-teman gereja, akhirnya mereka pun ikut membeli. Dan beberapa dari teman gereja yang selama ini minum, mereka juga cocok untuk konsumsi obat ini. Dan ini yang saya gunakan toples ini. Harus pakai toples kaca ya Mams, karena kalau nggak pakai toples kaca itu nggak bagus buat kesehatan. Nggak boleh pakai yang plastik, tapi harus pakai yang kaca, yang beling seperti ini ya. Jadi ini bisa dibeli di online juga ada jual. Tapi ini saya beli di pasar modern, di toko perabot seperti ini. Seperti ini. Jadi satu toples ini saya jual harganya 100.000 Mams. Seperti itu. Jadi buat kita juga bagus, kita minum untuk konsumsi, dan juga buat orang lain juga bermanfaat, bisa menolong orang lain juga. Oke. Jadi buat Mams di rumah, ayo ikutin resep saya hari ini, saling berbagi. Mams bisa dapat buat kesehatan, mengkonsumsi sendiri untuk kesehatan, juga bisa menolong orang lain supaya juga sehat bersama. Oke, makasih. Ini dia, jadi sekarang kita masukin obatnya di dalam toples seperti ini Mams. Dulu sampai di Papua pun pada pesan Mams, iya, cuman pengirimannya agak mahal daripada harga obatnya. Harga pengirimannya lebih mahal dari harga obat, itu resikonya itu ya Mam. Gitu. Jadi kalau yang di Papua pesan, saya suka anjurkan di botol yang besar, di toples yang besar. Karena kalau segini harganya lebih mahal. Kalau cuma satu botol ini, harga ongkirnya yang kemahalan Mams itu. Jadi seperti itu ya. Seperti ini, dimasukin di toples. Ini rasanya manis. Cuman bawang putihnya, karena kan kita pakai madu ya. Jadi rasanya manis banget. Cuman bawang putihnya yang berasa bawang putihnya. Cuma dinetralisir sama ada jahenya, jadi rasanya enak kok. Cuman yang nggak biasa sama bawang putih, yaitu berasa bawang putihnya. Tuh. Tapi enak mah, rasanya enak banget. Buat di badan tuh rasanya enak banget. Yang punya kolesterol, yang punya sakit darah tinggi, masalah dengan darah tinggi, ini cocok banget mah. Oke, Mams, demikian resep kita hari ini. Namanya bawang putih tunggal, obat bawang putih. Ini bagus banget resepnya Mams.
untuk yang punya masalah dengan jantung, sakit jantung, daripada kalian pasang ring, dan pasang ring itu kan risikonya besar ya. Udah nggak boleh terlalu capek ya kan, nggak boleh beraktivitas yang terlalu banyak ya kalau udah pasang ring di jantung. Tapi kalau kalian minum obat ini yang punya perokok berat ya kan, perokok pasif seperti itu, minum aja ini detox, nggak sakit pun kita detox minum obat-obat ini kan, obat-obat herbal ya. Yang punya masalah dengan kolesterol tinggi, yang punya masalah dengan darah tinggi pun minum ini Mas. Suami saya udah minum beberapa tahun ini, kurang lebih 2 tahun lebih dia konsumsi ini, sampai sekarang sudah tidak pernah lagi sakit kepala karena dia punya kolesterol tinggi. Pernah sampai 400 Mas waktu dia sakit, dan diperiksa kolesterolnya tinggi banget. Nah, tapi dengan waktu dia konsumsi ini setiap hari, 1 hari dia minum pagi, jadi minumnya itu Mams pagi hari sebelum makan, sebelum ngapa-ngapain, makan makanan yang lain kecuali air putih ya. Minum ini dulu 1 sendok makan. Jadi seperti ini ya. Jadi ngambil kayak gini nih. Nah, seperti ini 1 sendok makan kayak gini aja Mams. Minumnya itu di pagi hari sebelum makan, sebelum sarapan pagi, sebelum minum kopi, sebelum minum teh atau apapun, minum air putih lalu minum ini Mams. Minum bawang putih ini. Dan malam hari sebelum tidur 1 sendok lagi, itu bagus banget. Oke, seperti itu Mams. Dan demikian resep kita hari ini Mams. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Dan share juga video kita hari ini supaya banyak yang tahu tips sehat dari kita hari ini, dari saya hari ini, supaya jadi berkat buat banyak orang dibantu supaya semua sehat. Kalau sehat kita bisa melakukan banyak aktivitas. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Mams. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, di like, di share resep kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok.